dalam sepak bola ya. Kita mau bahas tentang bedah kekuatan ya, karena ini kan udah mau Piala Sudirman sekitar ya minggu depan ya, tepatnya di hari Minggu 14 Mei udah main Piala Sudirman, berlangsung seminggu sampai tanggal 21. Nah ya, kita bedah dulu kekuatannya ya. Kita bedah dari sektor mana ini, kita dari sektor ganda campuran dulu ya. Dari sektor ganda campuran terjadi switch ya untuk pemain, dimana awalnya kan Amri Dekanwi ini akan bermain sebagai ganda campuran ketiga, cuman melihat performa Deja dan Gro yang notabene di luar pelatnas, cuman kemarin pas badminton Asia justru mereka menjadi penyelamat muka tunggal ganda campuran Indonesia ya, dapat medali perunggu kemarin, jadi makanya mereka dipanggil ya. Untuk notabene skuad Indonesia ini di ganda campuran yang gak sekuat musim-musim sebelum pagelaran sebelumnya, di mana pagelaran sebelumnya mereka diperkuat oleh Wai Butet, lalu Praven Debbie, dan terakhir pun 2019 ya, itu mereka masih punya Praven dan Melati yang notabene waktu itu masih istilahnya masuk top 5 ranking lah. Dan nah, namun sekarang gue bilang ini justru ganda campuran Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ya, ini menjadi ganda campuran yang gue bilang justru lebih ke apa namanya, kalau bisa dibilang ini paling lemah ya dalam beberapa tahun terakhir. Jadi gue bilang kalau melihat peta persaingan ganda campuran sekarang, justru Indonesia lebih berat untuk merebut dari sektor ganda campuran. Lalu dari ganda putri diperkuat oleh dua pemain yaitu Apri Siti dan Lani Rika. Nah, untuk Apri Siti ini di tahun ini justru penampilannya juga semenggigit di musim lalu, dimana musim lalu mereka ketika baru dipasangkan justru mereka bisa langsung menggebrak ya, masuk final, perempat final segala macam. Dan justru di musim ini mereka beberapa kali sering tersingkir ya di babak kedua ya. Dari beberapa macam polanya mungkin udah kebaca ya dari beberapa pemain, dan ya coach Engyan harus bisa untuk coba untuk menemukan strategi lain, karena dengan strategi fast speednya mereka udah kebaca banget tipikalnya. Lalu untuk Lani Rika ya, Lani Rika pun juga, Lani ini kan masih junior ya, ibaratnya masih junior, dan Rika harus ibaratnya harus sebagai senior harus lebih ngemong lah pemain ini. Dan untuk ganda putri pun gue bilang untuk merebut poin juga, kalau ketemu dari China, ketemu dari Jepang, Korea, ini agak berat untuk merebut poin. Thailand pun juga sama. Lalu dari ganda putra, nah ganda putra diperkuat oleh 3 pemain yaitu Fajarian, Leo Daniel, dan The Minions. Nah, ganda putra di awal musim ini, ganda putra Fajri berstatus sebagai rank 1 dunia, dan diikuti oleh Leo Daniel di rank 10 ya. The Minions rank 22, baru naik per hari ini ya. Untuk The Minions yang terakhir bermain di bulan Januari ini menjadi dalam tanda kutip debut ya, redebut mereka, dan justru sekarang statusnya mereka sebagai ganda ketiga secara ranking. Cuman istilahnya Coach Heri ini kan punya resep tersendiri lah untuk membongkar pasangannya, apalagi nanti ketemu lawan berat dari China, ketemu Liang dan Wang. Lalu dari dari Jepang ada Oki Kobayashi, lalu dari India ada kemarin juara Asia Ranki Seti. Dan itu lawan-lawan berat yang kemungkinan besar akan dihadapi oleh Indonesia. Dan ya belum lagi ada Malaysia kan, ada Aaron dan Soh atau Ong dan Mateo, itu juga bukan lawan yang bisa dianggap remeh dari Malaysia. Lalu dari sektor tunggal putri ada Grego dan Putri KW ya. Grego ini kan justru ya berbanding terbalik ya dengan musim lalu, dimana di musim ini dia justru penampilannya walaupun cuman berhasil membawa 1 gelar yaitu Span Master Super 300, cuman dari segi penampilan, dari segi fighting spirit,
Dia ini jauh banget lebih berkembang, gak gampang nyerah lagi, stamina juga lebih bagus. Sering ketemu pemain top 10 kayak Sindu, Marin, lalu si Chen Yufei, Akane, An Seyang. Jadi pemain ini lebih terlatih lah, terutama dari sisi footwork. Jadi dia jauh lebih nggak gampang mati lagi kayak dulu. Dan justru gue bilang Tunggal Putri ini punya peluang yang bisa untuk merebut poin. Lalu dari Tunggal Putra ada Anthony dan Jonathan. Anthony baru juara Asia kemarin, Jonathan akhirnya pecah telur di World Tour ya di musim ini. Kemarin dapat Indonesia Masters Super 500 ya. Baik Anthony maupun Jonathan ini kan permasalahannya ada pada diri sendiri. Jadi kalau mereka yakin 100% ya semua lawan bisa dikalahin. Ya mungkin yang agak berat dari sisi pola permainan ya. Kalau dari Anthony ketemu Victor dan Siuchi. Nah, ketemu Siuchi ini menjadi tricky ketika Indonesia memasang Ginting, karena dari sisi head to head dan dari sisi permainan Ginting ini nggak cocok ya, walaupun dia berhasil menang sekali waktu di kejuaraan dunia tahun lalu. Cuman lu masang Jonathan pun juga, pemain ini kan juga baru sembuh ya, baru belum kemarin nggak turun di kejuaraan Asia karena sempat keracunan ya kan, beritanya seperti itu. Jadi gue bilang walaupun dia kembali, cuma kan ibaratnya match fitnessnya belum pulih lah, apalagi waktu tinggal 2 minggu. Ya kemungkinan besar Gintingnya akan main, dan ya Ginting ini juga harus lebih, ibaratnya lebih sabar lah mainnya. Seperti kemarin kejuaraan Asia, dia kalau dia mainnya lebih sabar, enjoy, nggak buru-buru nafsu, ya semua lawan bisa dikalahin. Ya mungkin yang berat dari sisi itu ya Axelsen itu jauh lebih berat, cuman Axelsen pun juga bukan tanpa celah ya. Di musim ini dia berhasil dikalahin oleh 2 pemain, yaitu An Seyong dari Malaysia dan Chou Tien-chen dari China Taipei. Jadi pemain ini juga gue bilang udah mulai ketemu resepnya dan bukan lawan yang undefeated seperti 2 tahun terakhir. Oke?